Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan artikel berita tentang nama-nama kelompok kami atau koalisi Selamatkan Indonesia. Nawacitapos.com. Nama-nama kelompok kami pernah dipecat negara. National.sindonews.com. Irma Suryani mengaku gagal paham dengan koalisi Selamatkan Indonesia. Soal koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (PBB), Presiden tidak melakukan pelanggaran apapun. Terdepan.id, Gerindra sambut koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nama-nama kelompok kami pernah dipecat negara. Nawacitapos.com. Siapa tak kenal Profesor Dr. Haji Muhammad Sirajuddin Samsudin atau biasa disapa Profesor Din. Sepak terjangnya di organisasi keumatan tak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi. Mulai dari Sekretaris Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia disingkat ICMI periode 1990 hingga 1995. Selanjutnya 10 tahun 2005 hingga 2015 sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan 17 bulan Januari 2014 hingga Agustus 2015 menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dosen dan akademisi sejak lulus kuliah sampai sekarang masih tetap mengajar di berbagai universitas. UIN Sariwidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta, UI, UMK, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Pada 23 Oktober 2017, Presiden Jokowi mengangkat dan melantik suami dari Nova Linda, Jona Frianti, sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban. Memang sempat beredar kabar bahwa ayah dari Farazandi, Fidiansah Amira Dildari, Fidiardi Farazandi, dan Erlangga Tri Putra Novrianto dicoret sebagai Dewan Pengarah Unit Kerjasama Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila atau UKPPIP. Saat ini disebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Selain sebagai utusan Presiden juga ada nama dari perwakilan Muhammadiyah juga, yaitu Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Mendekati Pilpres 2019, Din sebenarnya ditawari Capres Jokowi sebagai ketua tim sukses. Din menolak jabatan tersebut. Namun ketika Agustus 2018, nama Din sempat beredar sebagai calon wakil presiden atau cawapres mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Din tidak sendiri, ada Profesor Dr. Mahfud MD dan Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Din seperti dikutip Kompas 3 Agustus 2018 mengaku bersedia jika diminta menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Sebelumnya nama Din masuk dalam bursa cawapres bagi Jokowi. Saya mendengar nama saya disebut-sebut, baik oleh kelompok tertentu maupun partai politik. Pada hemat saya, tentu saya menyikapinya dengan penuh rasa syukur manusiawi kalau saya tersanjung karena mendapat kehormatan dan penghormatan, kata Din saat menghadiri muktamar ke-18 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Sayang, 6 hari kemudian, tepatnya 9 Agustus 2018, nama Din dan Mahfud MD tak terucap lagi oleh Capres Jokowi yang disebut Ma'ruf Amin. Ini baru dugaan saja, mungkin karena namanya terlempar dari cawapres. Akhirnya Din pada tanggal 25 September 2018 mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai utusan Presiden. Sejak saat pengunduran dirinya tersebut mulai menunjukkan berseberangan dengan ayah dari Kaisang, sampai berucap di media bahwa yang salah bukan Nadiem Mendikbud melainkan Presiden Jokowi. Merasa belum puas atas koreksi berformat rongrongan, pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 31 Agustus 1958 bersama beberapa orang mendirikan gerakan moral bernama Koalisi Menyelamatkan Indonesia disingkat KAMI. Di antaranya Profesor Din Samsudin, Profesor Rahmat Wahab, Dr. Ihsanuddin Nursi, Dr. Refli Harun, Profesor Dr. Husnul Mariah, Dr. Said Didu, Rocky Gerung, Dr. Saganda Nainggolan, Dr. Ahmad Yani, Sri Bintang Pamungkas, Adi Masardi, Jumur Hidayat, Profesor Edwin Habib Musin Alatas, Habib Semit Al-Adar, Joko Edi Abdurrahman MSK Ban. Sedangkan Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, dan Rahmawati Soekarno Putri hadir melalui video call.
Jika dicermati, nama-nama tersebut sebagian besar pernah mengabdi kepada negara dengan statusnya belum sampai selesai mengabdi sudah dipecat alias diberhentikan oleh negara. Karena masih menjabat sebagai abdi negara sudah melakukan kritik yang tak perlu dan tak seharusnya. Seperti Refli Harun diberhentikan atau dipecat dari komisaris di BUMN, Rizal Ramli diberhentikan sebagai Menko Maritim, Din Samsudin sendiri mengundurkan diri dari sebagai utusan presiden, dan tragisnya Gatot Nurmantio 4 bulan sebelum pensiun jabatan Panglima TNI yang digantikan oleh Marsikal Hadi Cahyanto. Irma Suryani mengaku gagal paham dengan koalisi Selamatkan Indonesia. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dibentuk mantan Ketua Umum BP Muhammadiyah Din Samsudin dan sejumlah tokoh dan aktivis terus menuai komentar di masyarakat. Salah satunya disampaikan mantan juru bicara tim penanganan Jokowi Kiai Haji pemenangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, Irma Suryani Chaniago. Irma menyebut ada pihak yang tidak berada di dalam pemerintahan selalu membuat gerakan agar diperhatikan orang. Dan ada tokoh yang terus di zona nyaman lalu ketika terus bereaksi, dan ada pula yang tidak bersyukur saat diberi jabatan. Dan ada juga yang belum move on dari Pilpres. Ada juga yang saat di BUMN nggak melakukan perbaikan bagi pekerja outsourcing, tapi sekarang koar-koar soal nasib tenaga kerja, kata Irma saat dihubungi Sindo News, Selasa 4 Agustus 2020. Politikus Nasdem nonaktif ini mengaku dirinya gagal paham dengan mereka yang membuat narasi menyelamatkan Indonesia. Lalu Irma pun bertanya, menyelamatkan dari apa? Karena di saat pandemi COVID-19 ini saja mereka tidak melakukan apa-apa untuk rakyat. Irma juga mempertanyakan sumbangsi mereka dalam mengadvokasi dan ikut mengimbau agar masyarakat mematuhi protokol COVID-19, termasuk tak menyisihkan rezeki untuk membantu korban COVID-19. Saya gagal paham dengan pikiran mereka untuk menyelamatkan Indonesia. Terus mimpi menyelamatkan Indonesia? Pakai apa? Memang gampang memimpin negara kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia. Kalau memprovokasi dan nyinyir doang sih gampang, tapi mana dong prestasinya? Ujar Irma. Irma melanjutkan sebagai contoh dirinya yang ditugasi menjadi Komisaris Pelindo 1 tengah memperbaiki perilaku pejabat dan karyawan BUMN. Ia menyebut ada oknum komisaris yang lama ketika ulang tahun meminta uang sampai 500 juta rupiah. Perbaikan perilaku seperti ini jauh lebih berguna ketimbang koar-koar tidak jelas. Soal koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (PBB), Presiden tidak melakukan pelanggaran apapun. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dibentuk Din Samsudin dan kawan-kawan ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Sukmo Harsono. Sukmo menilai bahwa dirinya tidak paham dengan statement yang menyatakan untuk menyelamatkan bangsa. Ia pun menanyakan istilah menyelamatkan bangsa dari apa? Bahwa situasi dunia sedang dilanda COVID-19 berpotensi membawa ke dalam krisis ekonomi. Negara lain juga sama. Pemerintah dalam hal ini Presiden tidak melakukan pelanggaran apapun, bahkan dalam kondisi yang sangat maksimal bekerja melayani rakyatnya dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, tutur Sukmo saat dihubungi Sindo News Senin 3 Agustus. Lebih lanjut, Sukmo menyatakan rakyat sangat memahami bahwa dalam situasi saat ini yang diperlukan adalah sikap saling gotong royong dan bahu-membahu seperti yang ditunjukkan dalam semangat Idul Adha, bukan malah mencemari pikiran rakyat seolah Indonesia dalam situasi yang perlu diselamatkan. Silakan kritisi dengan masukan konstruktif, dipakai atau tidak dipakai. Seluruh masukan tidak seharusnya disikapi menjadi gerakan yang berpotensi memecah belah pendapat masyarakat. Mudah-mudahan semua dilandasi oleh niat dan motif yang positif. Saya masih percaya senior-senior itu adalah negarawan yang baik, pungkasnya. Gerindra sambut koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Terdepan.id. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai baik hadirnya koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang beranggotakan sejumlah tokoh seperti Din Samsudin dan Rocky Gerung. Kelompok seperti itu dinilai dapat mengingatkan dan mengawasi penyelenggara negara. Saya kira semua pandangan yang berkembang di masyarakat yang maksudnya mengingatkan jalannya pemerintahan adalah sesuatu yang bagus, ujar Muzani di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin 3 Agustus.
Hadirnya kelompok madani seperti Koalisi Selamatkan Indonesia, kata Muzani, merupakan hal yang lumrah sebab masyarakat dapat ikut andil dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat madani yang konsen kepada bagaimana penyelenggaraan ini tidak menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang harus disambut baik, ujar Muzani. Menurutnya, hadirnya koalisi tersebut bukan akibat sedikitnya partai oposisi pemerintah, tetapi muncul akibat kepedulian masyarakat terhadap penyelenggara negara. Dari dulu, baik ada partai oposisi atau tidak ada partai, masyarakat madani di luar lembaga resmi selalu ada. Indonesia adalah negara dengan tingkat partisipasi masyarakatnya sangat tinggi, ujar Wakil Ketua MPR itu. Sebelumnya sejumlah tokoh nasional membentuk perkumpulan yang mereka namakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Dalam koalisi ini sejumlah nama ikut tergabung seperti ex-Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Samsudin, ex-dosen Universitas Indonesia Rocky Gerung, hingga pengamat hukum tata negara Refli Harun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.